Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak di pagi hari ini? Insya Allah anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu dilindungi dan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama adalah untuk kesehatan kalian, kesehatan kedua orang tua kalian, kesehatan bapak ibu guru kalian, serta kesehatan saudara-saudara kalian. Baik anak-anak, kita belajar pagi hari ini masih pelajaran seni budaya. Kita belajar lewat daring anak-anak karena situasi masih dalam keadaan pandemi. Untuk itu tolong anak-anak pelajaran seni budaya ini dicermati dan diperhatikan, kemudian tugas-tugas nanti anak-anak kerjakan sebaik mungkin. Bab pertama, kita akan belajar tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke anak-anak, kita harus memahami tentang tujuan pembelajaran materi menggambar flora, fauna, dan alam benda, yang tujuannya siswa dapat memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Siswa dapat memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan alam bentuk geometrik menjadi ragam hias. Siswa dapat menggambar flora, fauna, dan alam benda, serta siswa dapat menggambar gubahan flora, fauna, dan berbentuk geometrik menjadi ragam hias. Ayo anak-anak, kita sekarang memahami pengertian dari menggambar itu. Gambar merupakan bahan universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan aktivitas mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi anak-anak, dapat kita simpulkan pengertian menggambar itu adalah sebuah aktivitas untuk menuangkan daya imajinasi dan perasaannya dalam bentuk 2 atau 3 dimensi menggunakan media tertentu dengan memperhatikan unsur dan prinsip seni rupa. Oke anak-anak, setelah kita sudah mengerti definisi atau pengertian dari menggambar itu, sekarang kita harus juga mengerti tentang objek menggambar. Apa itu objek menggambar? Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora dan fauna dan benda alam merupakan objek yang dapat digambar. Jadi, secara umum anak-anak, objek menggambar dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, objek alam merupakan objek gambar yang terdapat di alam seperti flora dan fauna. Yang kedua, objek alam benda merupakan objek gambar yang berupa benda mati, baik yang dibuat oleh manusia maupun yang sudah tersedia di alam, seperti rumah, gedung, lautan, gunung, batu, air terjun, dan seterusnya. Yang ketiga, objek manusia merupakan objek yang berupa manusia dengan segala aktivitasnya, seperti petani di sawah sedang mencangkul, hiruk-pikuk suasana pasar, dan sebagainya.
Oke anak-anak, setelah kita sudah mengetahui dan mengerti tentang objek menggambar, maka sekarang kita harus juga mengerti dan paham tentang komposisi dalam menggambar. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis anak-anak, yaitu simetris dan asimetris. Apa itu yang dimaksud dengan simetris? Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau mirip dengan objek di kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Coba anak-anak lihat gambar yang ada di samping ini. Gambar ini adalah gambar tentang komposisi simetris dan gambar tentang komposisi asimetris. Selanjutnya anak-anak kita belajar tentang teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan sangat sederhana dan mudah dilakukan anak-anak. Biasanya sebelum menggambar, untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggambar, yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Keempat, memberikan dimensi gelap terang. Dan yang kelima, memberikan kesan latar belakang. Sebelum pelajaran saya akhiri anak-anak, ada tugas individu untuk anak-anak, tolong dikerjakan di buku latihan, kemudian hasilnya difoto dan dikirim melalui WA. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang kamu ketahui tentang pengertian menggambar? Ada berapakah jenis komposisi menggambar? Sebutkan dan jelaskan. 3. Sebutkan langkah-langkah dalam menggambar. 4. Secara umum, objek menggambar dibedakan menjadi berapa? Sebutkan dan jelaskan. Dan kelima, jelaskan perbedaan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat. Terima kasih banyak. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.